Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11-1. Nama saya Kirana Mazaya. Nama saya Iva Azizah. Kami di sini akan sedikit memberikan penjelasan materi tentang domain, kedomain, dan rank. Oke, hari ini kita akan belajar tentang domain, kodomain, dan rank. Pernahkah kalian memperhatikan sebuah mesin penjual otomatis? Kita memasukkan uang, memilih minuman yang kita inginkan, dan mesin akan mengeluarkan minuman tersebut. Dalam matematika, proses ini mirip dengan konsep fungsi. Uang yang kita masukkan adalah input atau domain. Pilihan minuman yang tersedia adalah kodomain, dan minuman yang kita dapatkan adalah output atau rank. Domain, kodomain, dan rank adalah konsep dasar dalam matematika yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara input dan output dari suatu fungsi. Pergambaran umum dari domain, kodomain, dan rank dapat kalian lihat dalam gambar 1,13. Domain. Domain adalah daerah asal fungsi, yaitu himpunan yang telah dipetakan melalui fungsi. Domain dapat berupa himpunan berhingga atau tak berhingga, tetapi yang sering digunakan adalah himpunan bilangan real. Dalam kehidupan sehari-hari, domain dapat dianalogikan para pelanggan dalam sebuah restoran yang ingin memesan makanan. Kodomain. Kodomain adalah daerah kawan atau semua anggota himpunan kedua pada suatu fungsi. Kalian dapat menganalogikan kalau kodomain adalah kemungkinan menu yang akan dipilih oleh seorang pelanggan. Rank. Rank adalah daerah hasil, yaitu himpunan semua nilai Y yang dihasilkan oleh fungsi fx. Rank juga dapat diartikan sebagai himpunan semua anggota himpunan B yang memiliki pasangan anggota himpunan A, dan rank dapat dianalogikan sebagai himpunan masakan yang telah dipesan oleh para pelanggan. Contoh soal. Contoh soal pertama. Misalkan R adalah relasi A1234 ke B135. R merupakan relasi X kurang dari Y, dengan X adalah anggota himpunan A, dan Y adalah anggota himpunan B, maka tentukan domain, kodomain, dan rank relasi R. Untuk mempermudah, kalian bisa membentuk diagram panah. Ingat, domain adalah daerah asal yang terdapat di kiri, dan kodomain adalah daerah kawan yang terdapat di bagian kanan, dan rank adalah hasil relasinya. Maka, akan kita dapatkan hasil diagram panah seperti ini. 1 akan berpasangan dengan 3 dan 5, karena 1 yang merupakan himpunan A atau X lebih kecil dari 3 dan 5 yang merupakan himpunan B atau Y. 2 kemudian akan berpasangan dengan 3 dan 5. 3 akan berpasangan dengan 5, dan 4 juga akan berpasangan dengan 5. Kemudian, kita dapat menyimpulkan hasilnya, yaitu domain dengan anggota 1, 2, 3, dan 4, kodomain dengan anggota 1, 3, dan 5, dan yang terakhir rank atau anggota B yang memiliki pasangan anggota himpunan A, yaitu 3 dan 5. Perhatikan gambar 1.9, grafik kecepatan pelari terhadap waktu. Untuk contoh soal nomor 2, terdapat beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, buatlah tabel untuk grafik tersebut. Tabel dapat dibentuk seperti berikut dengan keterangan. Bagian pertama adalah waktu, dan bagian kedua adalah kecepatan. Saat waktu pertama, kecepatannya 2. Saat waktu kedua, kecepatannya 4. Saat waktu ketiga, kecepatannya 8. Saat waktu keempat, kecepatannya 10. Saat waktu kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan, kecepatannya 12. Saat waktu ke-9, kecepatannya 11. Saat waktu ke-10, kecepatannya 9. Untuk pertanyaan nomor 2, nyatakan waktu masukan yang dicatat dalam notasi himpunan. W sama dengan kurung kuartal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Untuk pertanyaan nomor 3, nyatakan kecepatan keluaran yang dicatat dalam notasi himpunan.
K sama dengan kurung kuartal 2, 4, 8, 9, 10, 11, dan 12. Sebuah pabrik pembuatan keripik tempe memiliki mesin yang beroperasi dengan mengubah satu potong tempe bulat menjadi 6 keripik tempe. Pembuatan tempe dapat saja menghasilkan setengah potong keripik tempe atau bentuk pecahan lainnya. Menurut aturan, mesin membuang keripik tempe yang tidak utuh ini, tidak lulus quality control, dan mengeluarkan keripik utuh. Mesin keripik tempe hanya beroperasi apabila ada minimal 200 potong tempe yang dimasukkan dan berhenti beroperasi apabila lebih dari 600 potong tempe dimasukkan. Asumsikan mesin produksi keripik tempe adalah sebagai fungsi linear. Lengkapi tabel produksi berikut. Pertanyaan untuk contoh soal ketiga adalah sebagai berikut. 1. Tuliskan notasi himpunan yang menyatakan masukan dari mesin fungsi keripik tempe. Himpunan ini disebut sebagai domain. 2. Tuliskan notasi yang menyatakan semua kemungkinan keripik tempe yang dihasilkan. Himpunan ini disebut sebagai kodomain. 3. Tuliskan notasi himpunan yang menyatakan keluaran dari mesin fungsi keripik tempe. Himpunan ini disebut rank. 4. Berdasarkan pernyataan 3 dan 4, jelaskan hubungan antara kodomain dan rank. Apabila 200 potong tempe dimasukkan, maka mesin akan menghasilkan 1200 keripik tempe. Apabila 200,25 potong tempe dimasukkan, dibulatkan menjadi 200, maka mesin akan menghasilkan 1200 keripik tempe. Apabila 500,75 potong tempe dimasukkan, dibulatkan menjadi 500, maka akan menghasilkan 3000 keripik tempe. Apabila 600 potong tempe dimasukkan, maka akan menghasilkan 3600 keripik tempe. Dan apabila 601 potong tempe dimasukkan, maka mesin akan berhenti memproduksi keripik tempe. Lalu, untuk pertanyaan selanjutnya, jawabannya adalah 1. X sedemikian hingga X antara 200 hingga 600 dengan X anggota himpunan real. 2. Y sedemikian hingga Y antara 1200 hingga 3600 dengan Y anggota himpunan real. 3. Y sedemikian hingga Y antara 1200 hingga 3600 dengan Y anggota bilangan positif yang dilambangkan dengan Z. 4. Dan untuk pertanyaan keempat yang bertanya mengenai hubungan antara kodomain dan rank adalah rank selalu menjadi subhimpunan kodomain. Sekian sedikit pemaparan materi tentang domain, kodomain, dan rank dari saya. Jika ada salah kata atau salah penyebutan, mohon dimaafkan, karena kita masih sama-sama belajar. Semoga kalian mengerti dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.